Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agraita Zudina dengan NIM 23010190353 dari kelas F semester 4. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai sebuah materi yang berjudul Substansi Pendidikan Multikultural. Baik, langsung saja ya teman-teman. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua, prinsip dan tujuan pendidikan multikultural. Yang ketiga, karakteristik pendidikan multikultural. Dan yang keempat yaitu penerapan multikulturalisme di Indonesia. Baik, langsung saja ya teman-teman. Pada poin yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar dengan membimbing dan melatih peserta didik demi terwujudnya pribadi yang dewasa. Sedangkan multikultural berasal dari dua kata yaitu multi yang artinya beragam dan kultur yang artinya budaya maupun kebudayaan. Secara istilah, pendidikan multikultural dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan belajar mengajar yang berdasarkan pada nilai dan kepercayaan demokratis serta mencoba untuk membantu mengembangkan kemajemukan budaya dalam masyarakat yang beraneka ragam dan dunia yang saling ketergantungan. Pendidikan multikultural juga dapat dikatakan sebagai pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Kemudian pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip dan tujuan pendidikan multikultural. Prinsip dari pendidikan multikultural sendiri adalah menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Lalu apa sih tujuan dari pendidikan multikultural itu? Nah, tujuan dari pendidikan multikultural sebenarnya ada banyak sekali. Salah satunya yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. Pada poin yang ketiga, kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu berpegang teguh pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Artinya, materi tersebut diberi muatan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan karena materi tersebut menjadi materi pokok yang kemudian dijabarkan kepada siswa. Jadi, siswa harus memahami demokrasi, kesetaraan, dan keadilan yang kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Artinya, nilai kemanusiaan seorang manusia itu secara alamiah dan sosial juga didasarkan pada kemampuannya menghargai kode etik dan sopan santun sebagai makhluk berbudaya yang tidak liar. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai. Artinya, sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman ini sangat penting sekali dalam hubungan sosial di masyarakat yang beraneka ragam. Dengan sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman akan memunculkan hubungan yang sangat harmonis. Pada poin yang keempat, kita akan melihat contoh penerapan multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu Bali.
Masyarakat Bali sangat menerima perbedaan kebudayaan serta keberagaman lainnya yang sangat berbeda dari kebudayaan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua yaitu Jakarta. Mayoritas umat Islam yang terdapat di Jakarta yang tidak menghendaki pemimpin non-Islam memimpin daerahnya karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Yang ketiga yaitu Poso. Peristiwa yang terjadi di Poso yang disebabkan oleh konflik agama Islam dan Kristen dan unsur-unsur lain dari luar.